Salam, salam bahagia. Pada kesempatan ini perkenankanlah saya hendak sharing tentang menjadi orang Kristen itu tidak mudah dengan beberapa subtema. Jikalau subtema sebelumnya adalah tentang kasih dan pengampunan, maka subtema sekarang ini adalah tentang cinta uang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semenjak kitab Kejadian, ketika Tuhan menciptakan manusia, maka memang manusia memiliki tugas, tanggung jawab, dan kewajiban untuk mengelola dan menguasai dunia ini untuk menjadi semakin berkembang menjadi lebih baik demi kepentingan hidup manusia itu sendiri dan sebagai ungkapan syukur demi kemuliaan nama Tuhan. Jadi jikalau seseorang dengan tekun, disiplin, bekerja keras, kemudian berhasil dan sukses, itu sesuatu yang sangat baik. Dan kesuksesan itu menjadi semakin baik jikalau dapat menjadi berkat bagi sesama dan kemudian demi kemuliaan nama Tuhan. Jadi kesuksesan dan keberhasilan bukan hanya untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Jadi saudara-saudaraku, memang sudah menjadi kewajiban, menjadi tanggung jawab manusia untuk bekerja dengan baik, dengan tekun, dengan bekerja keras, sehingga berhasil di dalam hidupnya dan kemudian semakin sejahtera. Jadi menjadi kaya itu sesuatu yang wajar dan boleh dan baik-baik saja. Tetapi saudara-saudaraku, kekayaan, harta itu dapat juga selain menjadi berkat bagi dirinya dan orang lain demi kemuliaan nama Tuhan, tetapi kekayaan, harta, dan uang dapat menjadi celah bagi kegelapan untuk masuk di dalam diri kita. Jadi oleh karena itu, saudara-saudaraku, Tuhan juga sudah mengingatkan di dalam firman Tuhan, di dalam Injil, juga termasuk di Lukas, Tuhan memberikan perumpamaan tentang orang kaya yang sungguh kaya, memiliki tanah yang luas, dan kemudian ingin semakin memperbesar gudangnya, lumbung-lumbungnya, untuk kemudian bisa menyimpan hartanya yang semakin banyak, semakin besar. Jadi orang kaya tersebut semakin kaya karena bekerja keras. Tanahnya luas dan karena bekerja keras, maka kemudian semakin kaya. Sebenarnya tidak apa-apa. Tetapi ketika kemudian orang kaya tersebut dikendalikan oleh kekayaannya, justru kemudian dikuasai hidupnya, hatinya oleh kebendaan, oleh kekayaannya. Nah, itulah yang kemudian menjadi semakin tidak sesuai dengan harapan sebelumnya. Karena kemudian ketika manusia dikuasai oleh hartanya, maka kemudian akan menjadi semakin rakus, semakin serakah, tidak peduli dengan orang lain, bahkan bisa jadi hak-hak orang lain pun diserobotnya. Nah, itulah yang berbahaya. Maka kemudian di Timotius mengatakan, jangan sampai kita ini dikendalikan oleh harta, oleh uang. Jadi setiap manusia memang harus bekerja keras kalau mau hidup. Tidak boleh berleha-leha, tidak boleh santai, malas. Pengennya santai tapi dapat uang banyak. Pengennya santai tapi sukses, itu sangat salah. Jadi setiap manusia memang harus bekerja keras untuk mendapatkan kekayaan, mendapatkan harta, untuk kepentingannya dapat hidup, dan akan lebih mulia lagi jika harta yang
dihasilkan, kesuksesannya adalah dapat juga memberikan berkat bagi orang lain demi kemuliaan nama Tuhan. Tetapi juga menjadi semakin berbahaya ketika manusia kemudian serakah dan rakus, kemudian lupa diri, menyimpang dari imannya, menyimpang dari kejujuran, ada harta yang sebenarnya bukan haknya, kemudian diambilnya, dirampasnya. Bahkan yang lebih ironi lagi, bisa menggunakan firman Tuhan. Seperti ketika hati kita sudah diliputi, dikuasai, dikendalikan oleh harta, maka disitulah celah. Iblis, roh-roh gelap, itu akan semakin mencobai kita. Bahkan akan memutarbalikkan fakta. Jadi, iblis membisikkan firman Tuhan, diputarbalikkan, dan kemudian itu menjadi pembenaran bagi kita. Jadi seseorang karena saking dikendalikan dan dikuasai oleh harta dan cinta uang, dapat menggunakan firman Tuhan untuk pembenaran dirinya, untuk menguasai harta yang bukan haknya. Jadi saudara-saudaraku, marilah saudara dan saya untuk sungguh-sungguh hati-hati. Karena iblis bisa seperti bagaikan malaikat terang menggunakan firman Tuhan yang dimasukkan di dalam diri kita ketika kita terlena, ketika kita dikuasai, dikendalikan oleh nafsu, keserakan, dan kerakusan kita. Dan kemudian kita melakukan pembenaran untuk menyerobot, merampas harta, uang orang lain untuk demi kepentingan diri kita sendiri. Dan itu bisa dilakukan di lembaga sekuler maupun di lembaga kerohanian. Jadi saudara-saudaraku, iblis sangat cerdik. Jadi bisa menggunakan dimanapun juga, di tempat manapun juga, baik itu di tempat sekuler maupun di lembaga kerohanian. Iblis bisa menjebak orang-orang yang kelihatannya rohani, yang kelihatannya beribadah, namun bisa dikuasai oleh harta, oleh uang, yang karena kemudian dikuasai dan dikendalikan oleh uang, menjadi cinta uang, dan kemudian menjadi nanar pikirannya untuk menguasai, merampas harta dan uang yang bukan haknya. Oleh karena itu saudara-saudaraku, marilah kita sungguh-sungguh hati-hati. Dimanapun kita bekerja, dimanapun kita berusaha, baik itu di dalam tempat atau lembaga sekuler maupun di dalam lembaga kerohanian, hati-hatilah dengan uang. Apalagi uang yang sudah didoakan, yang sudah menjadi milik Tuhan. Uang di dalam lembaga kerohanian yang sudah dikumpulkan dari berkat banyak orang, maka kita sungguh-sungguh harus hati-hati. Jangan mempergunakan uang yang dikumpulkan dari berkat Tuhan, dari banyak orang, dari jemaat, dan kemudian tanpa disadari memakainya demi kepentingan diri kita sendiri. Sungguh Tuhan tidak berkenan. Karena Tuhan berfirman, kita boleh bekerja keras dan menjadi kaya, tetapi apa artinya, apa gunanya ketika kita kaya raya, kita punya simpanan uang, harta yang berlimpah, kemudian investasinya banyak, tetapi tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lebih lagi, begitu banyak harta kita, investasi di mana-mana, uang kita bertriliunan, tiba-tiba kemudian nyawa kita diambil Tuhan, kita dipanggil Tuhan. Untuk apa? Kita memiliki seluruh dunia ini, tetapi kita kehilangan nyawa. Kehilangan harapan, bahagia bersama Tuhan di surga. Jadi saudara-saudaraku, kita hidup di dunia ini jelas harus bekerja keras, disiplin, tekun, untuk bisa menghidupi diri kita, bahkan menjadi berkat demi kemuliaan nama Tuhan. Menjadi kaya, menjadi sukses, menjadi pejabat, itu hal yang baik dan harus diperjuangkan.
dan dapat menjadi cita-cita. Tetapi kekayaan dan kedudukan yang tinggi, kekayaan yang melimpah untuk kehidupan kita dan dapat menjadi berkat bagi banyak orang demi kemuliaan nama Tuhan. Tetapi kekayaan tersebut diperoleh dengan cara-cara Tuhan, bukan dengan cara-cara kerakusan dan keserakahan kita, yang kemudian kita terlena, kita mengambil hak orang lain, mengambil hak yang bukan hak diri kita sendiri. Dan itu tanpa disadari bisa terlena. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, iblis itu cerdik dengan berbagai cara, juga salah satunya adalah di dalam kelemahan tentang cinta uang. Jadi saudara-saudaraku, marilah kita tetap bekerja keras, kemudian menjadi sukses dan berhasil, menjadi kaya, tidak apa-apa. Tetapi kekayaan tersebut harus dengan cara-cara Tuhan, dan kemudian dapat untuk mempermudah hidup kita, juga untuk membantu menjadi berkat bagi orang lain demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Salam, salam bahagia.